Sekarang kan udah pada bisa basic step-nya ya, dari shuffle, running man, switching sampai body movement. Nah, jadi di sini gue pengen bahas latihannya aja, ya, tips dan trik lah. Kayak hal-hal yang sebaiknya dihindari, kayak penggunaan bedak ya. Biasa orang bilang kayak, oh bagusnya enakan pakai bedak gitu, biar tambah licin. Sebenarnya shuffle itu nggak perlu permukaan yang licin, ya. Yang penting basic step-nya aja bener. Ya jadi sekalipun basic step-nya udah bener, lu mau shuffle di atas permukaan yang kayak pasir, konblok, itu juga bisa. Jadi bukan masalah pakai sepatu apa sih, sepatunya khusus ya apa segala macam, enggak. Dan di sini gue pengen bahas semuanya. Kayak ya itu tadi kenapa jangan pakai yang permukaan licin. Alasan itu yang pertama, itu nggak akan latih otot kaki. Dan yang kedua, kalau kita udah kebiasaan di permukaan yang licin, begitu kita harus ke permukaan yang biasa aja atau bahkan kasar, kayak contohnya di klub atau misalkan ke acara rave party ya, itu biasanya ya outdoor kan ya. Nah, nanti malah jadi nggak biasa. Dan yang ketiga, masalah kontrol. Ya, kalau permukaannya biasa aja dibandingin permukaan licin, itu kontrolnya jauh lebih bagus yang permukaannya biasa aja atau bahkan kasar. Ya, jadi kayak contohnya spin lah paling gampang. Spin itu lebih gampang, kayak nggak, kalau pakai bedak malah jadi nggak bisa kontrol, malah miring-miring. Ya itu kebanyakan teman-teman gue juga kayak gitu. Terus soal atribut, kayak yang di video introduction gue bilang ya, atribut sebenarnya pakai apa aja yang asal nyaman dan gak ada perlengkapan khusus. Ya kalau yang lihat celana dombrong-dombrong itu namanya fat pants, terus yang diikat di pinggang itu namanya suspender. Dan biasanya refer-refer juga banyak yang pakai topi baseball ya. Ya cuman itu semua outfit terserah. Dan di sini gue pengen sharing aja kayak sepatu tuh baiknya yang kayak gimana. Ya jadi buka sekali lagi bukan persyaratan, cuman ya ini sepatu pertama gue. Mereknya Leak, nggak tahu dari mana. Ya cuman ya intinya cari permukaannya kayak gini. Jadi kayak permukaannya tuh rata, nggak kayak kalau sepatu basket atau sepatu running kan ngegrip kan. Dan mereka emang diciptakan buat ngegrip. Nah kita cari pakai sepatu yang casual aja. Dan biasanya sepatu skate juga lumayan enak sih. Kayak ini sepatu kedua gue, sepatu skate ya, Airwalk. Ya permukaannya juga kayak gitu, licin. Dan ya sama aja sih, sepatu dipakai ya selama nyaman dipakai ya dipakai aja. Ini sepatu yang terakhir gua ya, mereknya Puma. Sama ya, bawahnya juga ya cari yang kayak gini. Cari aja yang biasa lah, yang biasa aja. Terus kalau bisa ya semakin lentur semakin bagus. Ya, kayak ini kan lumayan lah ya buat pergerakan. Ya gitu aja. Terus kenapa pas di video gue bilang kalau bisa latihannya pakai sepatu. Terus kenapa tadi gue bilang permukaannya kalau bisa pakai yang kasar. Yang pertama, pakai sepatu sama latihan pakai kaos kaki itu beda. Dan kalau bisa jangan latihan pakai kaos kaki. Hindari permukaan yang licin. Nah, terus kalau pakai sepatu di permukaan yang kasar juga bakal ngikis permukaan sepatunya. Ya itu juga bagus lah. Ya paling gitu aja. Terus buat latihannya, kan ada yang suka yang nanya ya, kayak on beat itu kayak gimana sih? Ya sebenarnya on beat ya pas sama beatnya gitu. Cuman lebih tepatnya posisi dimana kayak saat kaki kita nyentuh tanah, seakan-akan kita yang ngasilin bunyi beatnya. Ya jadi kayak banyak yang bahkan shuffler yang udah sering perform gitu ya, masih ketinggalan setengah beat. Biasa gue sering banget lihat kayak di video-video tuh kayak wah masih ketinggalan setengah beat bro. Ya emang setengah beat gitu. Jadi seakan-akan dia ngikutin beatnya. Jadi lebih tepatnya dimana kaki kita nyentuh tanah, kita yang ngebunyiin beatnya. Ya, dan untuk latihannya mungkin lu bisa pakai yang namanya metronom. Kebetulan gue ada contohnya. Ya ini namanya metronom ya. Biasanya di toko-toko musik juga banyak. Nah ini nggak harus punya sih. Cuman kalau misalkan lu punya, ya mungkin udah tahu cara pakainya. Dan kalau belum tahu, coba setting ininya beatnya di 120 ya, 120 bpm. Pelan-pelan aja bertahap dari 120 bpm. Terus di sini ada angka-angkanya, bisa ditarik, bisa dimasukin ya, ditekan semua aja ke 0 atau ke 4.
itu buat belnya doang. Terus dia ada putarannya ya, ini diputar ya buat muter ya. Terus ya tinggal dilepas ya. Fungsinya metronom ini buat latihan bagus banget ya. Kalau misalkan lo nggak punya metronom, bisa ke banyak kok website yang ngasih kayak aplikasi metronom gratis segala kayak metronom.com ya, lu bisa ke sana. Dan mungkin gue bisa kasih link buat download file beat ya. Jadi itu ada beat dari berapa ya, kalau nggak salah 60 BPM ya sampai 200 BPM kalau nggak salah ya. Itu tinggal lu set loop aja, nanti biar beatnya muter terus ya. Nanti download linknya bakal ada di deskripsinya. Dan ya gitu, coba dari, kalau bisa saran gue dari 120 dulu pelan-pelan ke 130, 140, 150 sampai 160 ya, bertahap aja. Masalahnya tuh bukan bisa ngejar beatnya apa enggak, tapi bisa santai di BPM segitu apa enggak ya. Jadi semakin cepat beatnya tapi gerakan lo bisa santai dan on beat ya, itu berarti semakin bagus shuffle lo ya. Dan masukin variasi, nanti kita akan belajar variasi juga gitu. Variasi itu bukan kayak asal doang, tapi juga sebenarnya tetap ngitung ya. Sebenarnya kita nggak perlu ngitung dalam hati, tapi lakuin terus aja latihannya sampai badan kita ngitung dengan sendirinya ya. Ini ya kan kita shuffle ya, kita buat ekspresi diri ya, ngapain harus mikir dibawa susah, jadi bawa fun aja ya. Dan sekali lagi penting banget bertahap ya. Dan kenapa gue ulang terus namanya basic step ya, istilahnya kayak kita mau bangun gedung tinggi, pondasinya harus kuat dulu. Setelah pondasinya kuat, kita mau bangun gedung setinggi apapun juga itu jauh lebih kokoh. Oke, gitu aja sih, sekian dari gue. Kalau misalkan ada pertanyaan sekedar yang menyangkut soal shuffle ya, bisa komen di videonya atau kontak gue langsung ke website ya. Selamat mencoba, semoga lancar latihannya, good luck.